Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurdiana Saputri dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan mengulas buku nonfiksi berjudul Filosofi Teras. Ini adalah cover buku Filosofi Teras. Buku ini ditulis oleh Henry Manampiring dan diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara pada tahun 2019 di Jakarta. Di sini saya akan memulai mengulas buku nonfiksi yaitu Filosofi Teras. Filosofi teras atau Stoicisme merupakan filsafat Yunani sampai Romawi purba yang berusia lebih dari 2000 tahun tapi masih relevan dipakai untuk manusia zaman sekarang. Tujuan dari filosofi teras yaitu hidup dengan emosi negatif yang terkendali atau hidup sebagai manusia biasa selayaknya. Dalam buku ini banyak sekali membahas tentang psikologi manusia, seperti macam-macam stres, penyebabnya, dan di sini tertera contoh-contoh yang sangat sederhana seperti kehidupan manusia pada umumnya. Dalam hidup, ada hal-hal yang dapat terkendali dan ada yang di luar kendali. Hal-hal yang dapat kita kendalikan yaitu seperti perasaan, emosi, pikiran, dan yang lain-lain. Tapi, hal yang di luar kendali itu seperti bencana alam atau hal-hal masalah yang di luar dari kendali kita. Dalam filosofi teras, tidak memisahkan antara emosi dan nalar. Emosi yang bersifat negatif merupakan akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Langkah yang dapat kita lakukan saat merasakan emosi negatif yaitu dengan akronim STAR, S-T-A-R, Stop Thinking and Assess Response. Jadi yang dimaksud di dalam buku ini yaitu kita jangan terlalu terbanyak berpikir, tapi kita juga harus melakukan tindakan. Di dalam buku ini, penulis tidak hanya dapat informasi dari satu sumber, tapi dari banyak sumber yang telah dimintai informasi tentang seperti apa mereka menangani kecemasan, stres yang sedang mereka jalani pada masa sekarang ini. Filosofi teras lebih menekankan kepada pengendalian emosi daripada definisi tersebut. Karena pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah merasa stres dan depresi ringan. Di dalam buku ini, di bagian bab-bab terakhir, itu juga membahas tentang parenting, yaitu bagaimana kita menjadi orang tua dan bagaimana kita menyikapi orang tua. Buku ini mengajarkan kita bagaimana cara mengendalikan emosi, cara menghadapi situasi dengan tenang dan nyaman. Inti dari buku ini yaitu kita hidup selayaknya manusia seperti biasa tanpa perlu banyak memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan dan sesuatu yang menimbulkan efek bagi tubuh kita, karena stres dapat berefek kepada tubuh kita. Saat kita stres, maka tubuh kita akan ikut down dan ikut menjadi penyakit. Kelebihan dari buku ini yaitu gaya bahasa yang mudah dipahami dan ringkas. Selain itu, terdapat intisari pada setiap babnya yang memudahkan kita untuk lebih mencerna lagi isi dari setiap bab. Selain itu, penulis juga menyertakan wawancara dari berbagai narasumber dan berbagai kalangan. Di dalam buku ini tertera juga ilustrasi menarik yang tidak membuat bosan para pembaca. Menurut saya, kelemahan buku ini yaitu beberapa bahasan dan contoh terasa diulang-ulang dan panjang, sehingga menimbulkan beberapa bagian terasa membosankan. Maka dari itu, sebaiknya penulisannya diringkas, atau mungkin ini adalah satu cara untuk lebih memahami dari isi tersebut. Meskipun memiliki kekurangan, buku ini sangat cocok dibaca untuk para kaum milenial dan siapapun orang yang sedang mengalami depresi atau stres ringan, karena buku ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus hidup selayaknya manusia dan berpikir selayaknya manusia normal,
dan mengurangi rasa cemas. Bagaimana caranya di situ tetap ada. Silahkan dibaca dan diunduh sendiri. Saya kira buku ini sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.